Baik, bismillah. Tadi kita telah sampai pada menggunakan beberapa fitur di Inkscape yang insya Allah menarik untuk bisa kita kuasai. Maka kita lanjutkan untuk hal tersebut. Latihan Inkscape. Sudah tampak ya ininya, apa itu? Inkscape ada. Insya Allah ada beberapa yang akan kita gali. Yang pertama tentang shadow dan grayscale dan blur. Yang kedua tentang Boolean operation. Yang ketiga tentang extension. Itu saja insya Allah. Kalau ada beberapa tips yang mungkin bisa berguna untuk teman-teman. Yang pertama berkaitan dengan shadow. Jadi ada setidaknya dua fasilitas di Inkscape yang bisa kita gunakan untuk membentuk shadow, teman-teman. Yang pertama adalah fasilitas shadow sendiri. Fasilitas shadow ini ada di menu filter. Sebentar. Aku kasih filenya yang transparannya hilang. Oke. Di filters. Jadi filters ini adalah teman-teman, menu filters ini mengandung filter-filter, efek-efek yang bisa kita gunakan di Inkscape berbagai hal. Ada banyak hal dan tidak semuanya pernah saya coba karena terbatas beberapa hal saja yang baru saat ini saya perlukan, termasuk diantaranya adalah shadow, grayscale, dan ya itu dua yang utama. Kita akan belajar dulu tentang shadow. Shadows ini ada di sini, shadows and glow. Drop shadow biasanya saya pakainya. Kita arahkan ke sini. Biar kita bisa melihat bagaimana kira-kira previewnya pakai live preview. Nah, itu. Muncul gambar blur. Kita bisa mengatur blur radiusnya di sini. Horizontal offset adalah shadow-nya kita mau letakkan di mana. Pas di bawah, atau di samping, atau agak ke atasan, nah kayak gitu. Terus shadow type ini adalah tipe shadow-nya. Artinya gini, ketika si Inkscape dengan filter ini ingin membuat bayangan atau shadow, kita pengennya bentuk bayangan saja, atau benda aslinya tetap ada, tapi di luar, outer, ya itu kelihatan ya. Jadi benda aslinya masih ada, shape aslinya masih ada, cuma ada shadow-nya di luar, atau inner, yakni shadow-nya di dalam, teman-teman. Ini nggak kelihatan ya karena warna hitam. Coba kita ubah warna putih. Live preview. Oke. Inner. Nggak keluar ya. Kita skip dulu deh. Ah, ini outer cut out, artinya shape-nya tadi kan warna hitam tuh, shape-nya warna hitam. Tapi karena kita pilihnya outer cut out, maka bayangannya ada, bayangan warna hitam, sementara dalamnya dihilangkan, di cut out, dihilangkan. Sementara kalau shadow only, shadow-nya aja yang ada, tapi tengahnya masih bagian dari shadow-nya. Gitu. Itu shadow yang pertama. Cara membuat shadow yang kedua adalah dengan cara seperti ini. Ini shape kan ya, warna merah misalnya. Kita bikin shape baru. Maksudnya kita duplikasi shape ini jadi dua. Kita bisa pakai copy paste, Ctrl C, Ctrl V, atau pakai duplicate, Ctrl D. Bedanya apa? Beda dari Ctrl C dan Ctrl V atau copy paste adalah ketika teman-teman mengcopy, posisi benda yang akan kita pastekan, posisi salinannya kita paste, itu ngikuti mouse kita, teman-teman. Kalau mouse kita di sini, ya pastenya di situ. Kalau di sini, ya di sini. Sementara kalau Ctrl D, maka hasil salinannya berada pada tempat yang sama dengan si kopiannya, maka nggak kelihatan. Cuma ketika kita pindah, kita akan menemukan bahwa ada dua shape di situ. Nah, cara yang kedua untuk membentuk apa itu namanya?
Shadow adalah dengan cara ini ada warna kuning deh misal. Jangan jelek-jelek. Warna biru. Nah, warna biru. Nah, kita duplicate. Lalu kita beri warna hitam. Lalu lingkaran yang berwarna hitam ini kita taruh di belakang. Caranya dengan di keyboard itu kan ada insert, home, page up, delete, end, dan page down. Untuk menurunkan objek, kita bisa pakai page down. Untuk menaikkan objek, kita bisa pakai page up. Jelas ya? Kalau teman-teman punya banyak objek nih, 1, 2, 3, 4, 5, 5 tingkat, 5 lapis misalnya. Kita bisa langsung pakai home untuk menaikkan objek langsung di atas sendiri. Sementara untuk end itu adalah langsung di bawah sendiri. Kayak gitu. Nah, setelah taruh bawah, kita pindah sesuai dengan keinginan kita mau taruh mana. Nah, cara membuat shadow-nya adalah dengan memanfaatkan opsi blur dalam fill and stroke. Di menu ini kan ada fill and stroke, itu kan ada macam-macam teman ya. Di sini ada blur and opacity. Opacity adalah transparansi daripada si objek. Opacity 100 artinya opasitasnya penuh, warnanya full. Sementara opasitas yang lebih rendah artinya dia semakin transparan, semakin transparan, semakin transparan. Kayak gitu. Blur, kalau blurnya 0% maka semakin penuh tepiannya, jelas. Tapi ketika blurnya kita naikkan, maka dia akan mengeblur. Apa sih? Semakin tidak fokus. Nah, fasilitas ini bisa kita manfaatkan sebagai shadow. Lalu grayscale. Apa itu grayscale? Ya, seperti istilahnya, yakni kita membuat gambar yang berwarna menjadi abu-abu atau gradien daripada putih ke hitam. Contohnya, kita impor ya, Ctrl I, suatu gambar. Misal si Ka'bah tadi ini. Oke. Itu suara sinetron nenekku kedengeran nggak ya? Saya teman-teman loading ini ya. Nah, sudah. Ini kan warnanya full color. Nah, menu filter menyediakan beberapa efek yang dapat kita gunakan juga untuk mengedit foto atau mengedit bitmap atau bahkan mengedit vektor. Contohnya pada gambar ini. Ini kita bikin grayscale. Maka di menu filter kita pilih objeknya. Pilih objeknya, maka di menu filter color grayscale. Nah, bagaimana hasilnya kita lihat di live preview-nya. Nah, ini transparan atau enggak, teman-teman bisa mengatur sesuai dengan efek yang diinginkan. Dan kita bisa mengatur yang kita ingin grayscale-kan terutama warna apa nih? Apakah filter warna merah, warna hijau, warna biru? Dan bagaimana berkaitan dengan kecerahan hasil grayscale-nya. Kayak gitu. Oke. Berikutnya adalah sampai sini dulu deh. Ada yang langsung nyoba nggak di laptop masing-masing? Kalau ada yang langsung nyoba, boleh di-share screen nggak? Monggo. Ada yang langsung nyoba nggak? Boleh. Mas Zain. Oke, sebentar ya Mbak Gina ya. Kita coba Mas Zain dulu. Mas Zain bisa share screen? Masih ya, betul ya, Kak Zain. Halo, suaranya Mas Kak Zain bisa bergabung? Nah, sip. Ini Mas Faizal. Zain, atas nama Zain.
Oke, sip. Ya, itu grayscale. Bisa di ini nggak Mas? Didemonstrasikan lagi berkaitan dengan cara grayscale ini. Tadi ada Kak Gina bertanya berkaitan dengan itu. Mungkin di undo dulu gambarnya. Nah, jadi di filter, di color, di grayscale. Oh alah, oke. Tapi suaranya jelas kan ya? Kayaknya koneksi dari Kak Carolina ya, dan nanti bisa disaksikan dari rekaman ya mungkin ya. Nah itu, jadi di menu filter, di menu grayscale, kemudian bisa teman-teman manfaatkan filter itu. Oke siap. Gimana Kak Gina, jelas tidak? Atau Mas Faizal atau siapa ini yang share screen ya? Mas Faizal ada yang ingin ditanyakan berkaitan dengan beberapa fitur tambahan yang kita udah coba? Sip Kak Gina. Oke. Kalau yang shadow Mas, sudah bisa dicoba? Mungkin? Di filter, di shadow, ya. Taps. Oke. Sip, sip, sip. Oke. Boleh diturunkan dulu untuk share screen-nya, kita coba lanjut. Jadi teman-teman yang lain kayak gitu ya, misal kayak insya Allah masih ada 2 hal yang mungkin kita akan, satu sih kayaknya yang akan kita sharekan berkaitan dengan fungsi yang bisa kita gunakan. Ya, ini fungsi yang kedua adalah Boolean operation. Jadi teman-teman, bentar ya aku coba cari di ini ya. Boolean Inkscape. Mungkin teman-teman ingat ya, kalau waktu kita belajar diagram Venn, itu kan ada yang irisan, ada yang apa? Difference, apa sih? Difference, ada yang union kayak gitu. Nah, Boolean di Inkscape itu mirip dengan itu. Jadi kita ingin membentuk sebuah benda atau sebuah shape dengan dengan bantuan shape yang lainnya. Coba aku share screen ya. Nah, contohnya kayak gini. Jadi ada di Inkscape. Kalau tadi Ovi menjelaskan salah satu cara untuk membuat yang difference adalah dengan clip atau intersection juga dengan clip. Tapi ada juga beberapa fungsi juga di Inkscape yang bisa kita gunakan ini. Union, yakni menggabungkan dua benda. Kita punya benda kayak gini, bintang dan lingkaran, kita gabungkan jadi bintang lingkaran atau benda seperti ini. Ketika di difference atau diselisihkan, maka yang punya irisan dihilangkan. Ketika irisan, maka irisannya dibuat. Ketika eksklusi, maka irisannya yang dibuang. Ketika divisi, dengan bentuk tersebut kita membelah bagian yang kita inginkan. Kalau outpath ini mirip kayak divisi, tapi hanya path-nya saja atau hanya garis luarnya saja, tepian saja, atau istilahnya Ovi tadi kalau nggak salah bingkainya saja. Kita coba ya. Oke. Ini. Lalu maka misal kita ingin menyatukan, maka kita pakai menunya di mana? Menunya di path. Ini kita satukan, maka kita posisikan path union. Tada. Ini langsung jadi satu shape. Kemudian kita ingin membuat irisan, maka intersection. Cara dan seterusnya. Jadi teman-teman bisa eksplorasi sendiri. Tapi ada satu hal yang perlu kita ketahui, bahwa fungsi ini tidak berlaku untuk bitmap dan tidak berlaku ketika teman-teman punya gambar yang digrupkan. Misal ini ya. Ini kan dua gambar sebetulnya, dua shape. Awalnya
masing-masing, tapi kita grupkan. Ctrl G digrupkan. Yang artinya kalau kita pindah, dua-duanya ikut gerak nih. Nah, fungsi ini, semoga saya tidak salah ingat ya, fungsi ini tidak bisa digunakan untuk grup. Misalnya intersection. Nggak ngefek. Maka ketika kita pengen mengambil interseksi dari sebuah gambar, atau intinya mengambil gambar atau mengambil bentuk grup dalam sebuah bentukan, kita pakai clip kayak tadi yang sudah kita jelaskan di fungsi clip dan mask yang tadi gambarnya Ka'bah kayak gitu. Itu Boolean operation. Dan yang terakhir yang ingin kami sampaikan adalah extension. Jadi semua fungsi-fungsi dari Inkscape ini sudah ada di Inkscape. Tadi yang kita jelaskan filter, yang kami jelaskan filter, terus kemudian path to text apa dan kawan-kawan, baik itu fungsi-fungsi yang wajib kita ketahui, yang kita perlukan untuk semua hal, ataupun fungsi tambahan seperti yang di filter. Tapi ada juga fungsi-fungsi super tambahan atau ekstra yang kita sebut sebagai extension, atau kalau di aplikasi lain misal add-on. Nah, fungsi itu dapat kita tambahkan ke aplikasi Inkscape kita dengan menginstal. Ada sebetulnya fungsi-fungsi yang sudah ada di sini. Cuma saya sendiri juga jarang, saya nggak pernah pakai ini. Tapi ini perlu untuk kami sampaikan. Ada fungsi-fungsi yang lain yang bisa kita lihat di Inkscape extension yang tersedia. Apa contohnya? Misal untuk membuat barcode, untuk membuat ini, untuk membuat itu, bahkan termasuk yang tadi ditanyakan. Apakah di Inkscape itu ada page? Nah, itu menurut Ustazah sih salah satu dalam tanda kutip kekurangan Inkscape ya. Atau Ustazah sendiri yang belum tahu cara bikinnya gimana. Yakni di Inkscape itu tidak ada fasilitas page seperti yang ada di CorelDRAW misalnya. Kan kalau CorelDRAW kan bisa page 1, page 2. Atau kalau teman-teman belum pernah pakai CorelDRAW, bayangkan aplikasi Excel. Aplikasi Excel itu kan ada sheet 1, sheet 2, sheet 3, dan seterusnya. Nah, kalau di CorelDRAW teman-teman, itu kita bisa bikin sheet 1, sheet 2, sheet 3 semacam itu, tapi namanya page. Nah, di sana kita bisa meletakkan di halaman 1, di halaman 2, di halaman 3, dan seterusnya. Ketika kita mengekspornya, misal jadi PDF, maka secara otomatis halaman 1, halaman 2, halaman 3 bisa langsung jadi satu halaman, jadi satu dokumen, jadi satu PDF. Tapi kalau di Inkscape enggak, kita harus satu-satu dan itu manual. Itu yang Ustazah belum ketahui cara bikin page gimana. Tapi hal itu disiasati teman-teman oleh beberapa developer yang bisa membuat kode-kode tertentu untuk membuat yang namanya Inkscape extension atau add-on. Jadi mereka punya add-on yang berfungsi untuk membuat seolah-olah ada page-nya. Jadi kalau nanti teman-teman mengekspornya itu mudah. Sayangnya tapi saya belum tahu caranya gimana. Cuma gambarnya seperti itu di antara fungsi daripada extension ini. Atau kalau teman-teman masih belum ngeh berkaitan dengan extension ini apa, mungkin ini ilustrasinya. Di Word, di aplikasi Word itu kan kalau Word yang lama ya, kan nggak ada ini tuh, nggak ada fasilitas save di PDF. Maka kita perlu menginstal tambahan untuk di PDF. Atau di Chrome, di browser, kita tidak bisa mengakses situs-situs tertentu karena misal dibatasi oleh pemerintah karena terkait malware kah atau terkait kontennya. Contohnya ya, kita kalau nggak salah kita tidak bisa mengakses situs-situs yang berasal dari negara-negara tertentu kayak berdomain .co.il, itu Israel kalau nggak salah. Nah, itu padahal kita perlu nih buat riset atau buat apa, maka terkadang kita pakai VPN. Nah, kita menginstal add-on VPN sebagai tambahan untuk aplikasi browser kita. Nah, semacam itu untuk Inkscape extension ini. Sudah. Yang terakhir mungkin tips, sama nanti kita coba bahas ini ya di 10 menit terakhir. Jadi tipsnya tadi sudah untuk beda Ctrl C dan Ctrl V atau copy paste dan duplicate itu apa sudah. Lalu yang terakhir, yang tips ini tidak copy langsung dari Word. Jadi meskipun di Inkscape ini kita bisa mengcopy dari mana aja, tapi ada satu fenomena yang kita amati bahwa kita tidak bisa langsung copy dari Word teman-teman. Misal ini ya, ini kan fontnya teksnya kayak gini, fontnya Times New Roman, size-nya 48. Kalau kita copy langsung dari Word, lalu kita pastekan di Inkscape, itu
ternyata Inkscape akan mengondisikan sedemikian hingga agar formatnya sama dengan format yang ada di Word. Termasuk ukuran, termasuk ininya, jenis fontnya. Terkadang mungkin ini menguntungkan bagi kita, tapi pada beberapa hal yang mungkin kita meletakkan di Word itu hanya untuk transit saja, itu mengganggu. Sehingga sarannya adalah sebelum di copy pastekan ke Inkscape langsung, dipindah dahulu ke Notepad. Kenapa demikian? Karena ketika di Word, maka teks yang kita kopikan itu tidak serta-merta sekedar teksnya saja, tapi formatnya juga ini nggak kelihatan ya ternyata aku ngomong bolak-balik Word itu ya. Sorry teman-teman, aku nggak share screen. Nah, intinya di Word lah. Nah, itunya apa itu ternyata formatnya juga. Jadi ketika kita punya teks dalam format Times New Roman dan size 48, maka ketika dikopikan ke Inkscape, format itu akan diikut sertakan. Tapi ketika kita kopaskan dulu ke Notepad, maka formatnya itu akan dihilangkan oleh Notepad. Maka ketika kita copy lagi dari Notepad ke Inkscape, maka itu akan sesuai dengan format yang kita inginkan. Kayak gitu. Lalu yang terakhir, kayaknya tadi sudah sih. Cuma ini mungkin ini. Untuk teks tadi kan sudah dijelaskan sama Ovi, ada teks yang artistic text, artinya teman-teman bisa langsung menulisnya. Emangnya nggak bisa dirubah, Kak? Bisa dirubah kok kayak tadi. Cuma terkadang ini, kalau aku nggak ngerti sih kapan itu terjadi. Cuma pada beberapa kondisi, kayaknya ketika kita langsung copy paste di Inkscape, itu nanti teksnya tidak lagi berbentuk teks atau yang bisa diedit, tapi langsung bentuknya bentukan vektor biasa. Kayak ini, itu maksudnya gimana? Kayak ini. Jadi gini, ini teks ya. Saya Fulan. Teks ini kan fontnya Allegria, anunya 64. Nah, terkadang agar fontnya ini tetap, maka kita perlu mengubah teks ini menjadi vektor biasa dengan cara path object to path. Artinya, kok gitu? Maaf, kepencet. Object to path. Nah, artinya ketika sudah jadi path, ini nggak bisa lagi diedit sebagai teks. Ini sudah jadi shape. Nah, sepaham saya, tapi nggak tahu sampai ini benar ya. Cuma ketika kita mengopi langsung dari Word, itu ketika dimasukkan di Inkscape, kan langsung otomatis tuh bentuknya kayak di Word. Tapi kayaknya itu nggak bisa diedit, jadi langsung bentuknya shape. Tapi perlu divalidasi sih, nanti coba ya. Oh, ini dapat pencerahan dari Mbak Ainun. Jadi kalau dari Word tetap jadi text hus, tapi formatnya jadi kecil dan nggak sesuai sama font yang kita inginkan di Inkscape, tapi ngikutin dengan font yang ada di Word kayak gitu. Jadi tetap bisa dirubah, cuma bakal itu sih kita nyesuaiin lagi kayak gitu. Oke, tahu ya tadi itu ya artistic text, singkat aja kayaknya itu ya. Jadi itu ada artistic text sama paragraf, kayaknya sudah sih tadi. Ada artistic text sama paragraf. Artistic text tuh yang kita langsung klik di sini, langsung kita ketik. Ini sepanjang apapun itu bakal diterusin. Tapi kalau paragraf itu kita buat box terlebih dahulu, kayak tadi sudah Ovi contohkan sih. Lalu kita bikin teksnya di dalamnya. Nah, apa kelebihannya? Ketika kita pakai ini, format-format tertentu bisa kita gunakan nih, text alignment-nya. Tapi justify nggak bisa, karena justify terhadap apa gitu kan. Rata kanan, rata kiri terhadap apa. Tapi kalau di sini kan ada batasnya tuh rata kanan, rata kirinya. Maka kita bisa menggunakan fasilitas justify. Ya meskipun ini teksnya nggak ideal ya buat di justify ya. Nah, kayak gitu. Itu teman-teman. Di 5 menit terakhir mungkin usahakan sedikit membedah ini. Jadi ini salah satu hasil desain dengan Inkscape. Dan kita bisa membuat seperti ini dengan semua cara yang sudah dijelaskan. Bagaimana itu bisa? Ya, kaligrafinya teman-teman bisa menggunakan hasil tulisan tangan, kemudian di scan, kemudian di kayak tadi
trace bitmap. Atau teman-teman bisa menggunakan aplikasi khusus. Jadi di komputer ada beberapa aplikasi yang bisa teman-teman gunakan untuk membuat desain kaligrafi. Nah, outputnya biasanya bentuknya kalau tidak EPS, AI, atau bitmap, atau PDF. Lalu gimana buat kita masukin di Inkscape? Tadi sudah kita pelajari juga. Kalau yang PDF ya udah langsung diimpor aja. Kalau yang bitmap dimasukkan dulu, baru lagi-lagi di trace bitmap. Kemudian kalau yang apa tadi? Yang AI bisa dimasukkan langsung. Kalau yang EPS dikonversi dulu seperti tadi, dikonversi pakai Cloud Convert untuk dijadikan SVG dan EPS. Itu gambar ini. Kita ungroupnya. Lalu apa yang terjadi juga? Nah, agar ada kontras antara kaligrafi ini dan background-nya, maka dikasih shadow. Kelihatan ya shadow-nya ya? Ini ternyata shadow-nya dengan tekniknya apa? Dengan teknik yang kedua. Jadi tekniknya adalah, di sini ada dua objek sebetulnya. Bentuk asli, yang dikasih warna putih, coba kita ganti warna ya. Ganti warna merah. Nah, bentuk asli. Dan shadow-nya. Tadi kita sudah belajar bahwa shadow-nya ini bisa dibuat dari apa? Dibuat dari blur. Dan ternyata benar, blurnya di sini adalah 61,8. Coba kita hilangkan blurnya. Objek yang sama. Lalu perihal background-nya. Ada gambar kristal, kemudian ada gambar hutan. Nah, ini teman-teman, di dalam kotak ini, ternyata di sini ada grup. Kenapa dia menggunakan grup? Ada tulisan clip. Kenapa dia menggunakan clip? Karena si pembuat ternyata gambar aslinya itu lebar, teman-teman. Mutiaranya, permatanya segini. Dan dia hanya perlu searea ini aja, searea kotak merah ini aja. Maka tadi kita perlu memotong atau mengiris bagian yang kita perlukan. Tapi kita tahu juga tadi bahwa karena gambar yang grup itu tidak bisa dilakukan irisan dan kawan-kawan, maka kita menggunakan fasilitas clip. Dan fasilitas clip yang tadi digunakan. Kita hilangkan background-nya. Salah. Kita hilangkan background. Tahan aja, kita ungroup dulu. Kita hilangkan background-nya. Lalu permata ini masih ada grupnya. Kita ungroup terlebih dahulu. Permata ini. Kira-kira kita pakai fasilitas apa, teman-teman? Boleh chat ya, boleh dibalas dengan chat. Betul, pakai fasilitas mask. Dan pakai fasilitas apa, teman-teman? Objek, kita buka masknya ya, kita rilis. Apakah betul mask? Nggak bisa karena masih di grup. Sorry. Cek. Kita rilis. Dan benar, ada masknya di sini. Lalu kita pakai apa lagi nih, teman-teman? Warnanya grayscale nih. Ya udah pakai grayscale ya, ya. Maka kita bisa menghilangkan efeknya di filter. Remove filter. Dan inilah gambar aslinya. Gambar asli ini bisa kita dapatkan di Unsplash. Kami mendownloadnya di Unsplash. Lalu bagaimana dengan ini? Gambar ini ternyata adalah di grup, maka kita coba di ungroup. Adalah gambar seperti ini. Dua gambar. Yang satunya adalah gambar hutan. Yang di clip. Terus ini gambar bitmap kok ada transparannya, berarti pakai mask. Terus kemudian gambar ini kok warnanya abu-abu saja, berarti pakai grayscale. Dan ini double untuk membuat fungsinya seperti tadi. Dan dengan fungsi-fungsi kayak tadi, teman-teman bisa bikin seperti itu. Nah, demikian sesi terakhir
sesi penutup dan sesi keempat ini semoga kiranya memberikan sebuah pandangan dan manfaat bagi teman-teman. Dan untuk berikutnya penugasannya adalah kami mengharapkan teman-teman membuat satu desain apapun itu, desain logo kah, desain poster kah, desain apa kreatif apapun, menggunakan resources yang ada di internet, menggunakan fitur-fitur lanjutan yang tadi kita sampaikan, dan teman-teman mengetahui apakah ini legal, apakah sudah etis atau bagaimana. Nanti teman-teman diunggah hasil pembuatannya. Oh iya, bentar. Oke, bentar ya. Diunggah pembuatannya ke grup, hasil gambarnya lalu dikasih deskripsi. Gambar aslinya saya dapatkan dari unsplash.com dan saya mengira ini sudah legal dan etis karena memakai sumber yang gratis atau sejenisnya kayak gitu ya. Nanti detailnya akan kami sampaikan di grup untuk penugasannya. Ada pertanyaan? Ya molor lagi. Teman-teman bisa undur kalau emang ada acara, nggak apa, sorry. Nah, kita coba selesaikan pertanyaan ini, lalu nanti akan ada sesuatu yang akan Inun sampaikan sebagai penutup dari kegiatan kita selama 3 hari ini. Kalau pembuatan yang hutan ini tadi berapa lama, Kak? Itu buatnya ya. Jadi buat yang kayak tadi itu, yang tadi kami contohkan, itu, oh iya, ada satu hal yang perlu saya sampaikan berkaitan pembuatan ini. Jadi pembuatan ini itu yang lama itu dari idenya sih. Cuma syukurnya idenya ini sudah pernah muncul dalam benak kami. Jadi ketika ingin buat, kita langsung coba membuat mood board tadi yang tadi disampaikan di thread Instagram, thread Twitter ya, di yang sama Mas Faisal share itu. Jadi di mana kita membuat proses kreatif ini, jadi inspirasinya itu dari sini teman-teman. Inspirasi yang kita pakai itu dari sini. Ini. Barakoh album. Jadi ini salah satu cover desainnya salah satu desain cover daripada salah satu album Sami Yusuf. Mirip kayak gini yang maksudnya ini yang jadi pertama kali kita cantol. Wah, keren nih kayaknya. Ada feel kayak gini, ada feel kayak gini, ada feel kalem, ada feel ini dan seterusnya. Tapi agar kita punya pengayaan apa sih ya? Pengayaan referensi dan alternatif, maka kita brainstorming lagi di Google Forest Invest Design. Ada banyak hal, ada banyak. Nah dari situ baru kemudian kita mencari gambarnya, mencari ininya dan membuat sesuai dengan yang kita butuhkan tadi. Dan berapa lama yang udah aku share gak ya ini ya Google-nya ya, Chrome-nya. Oh sudah, syukur. Nah yang menurut kami agak lama itu justru dibuat ini, di mencari gambar yang sesuai. Karena apa? Karena kami saat membuatnya merasa perlu, ya unresponding lagi. Nah, karena apa? Karena saat membuatnya kami merasa perlu untuk memastikan bahwa sumber yang kita gunakan legal dan etis. Dan karena itu sumber kami menjadi terbatas. Jadi tadi hanya Unsplash, hanya Pixabay, hanya ini. Dan kalau nggak itu ya kita harus beli atau ini dan mungkin mempengaruhi copyright-nya. Jadi kayak gitu yang membuat lama penggunaannya. Allah, not responding lagi. Pertanyaan yang kedua apa ya tadi ya? Apakah masih terdengar suara Usada? Masih, Hus. Oke, ini not responding sebenarnya. Boleh dibacakan nggak pertanyaan yang terakhir? Ini pertanyaan yang kedua dari Mbak Yasmin. Tadi gambarnya bisa kepotong kayak di diamond, itu dipotongnya pakai apa?
Halo, assalamualaikum teman-teman. Maaf ya, pertanyaan terakhir gimana tadi ya? Oke, tadi gambarnya bisa kepotong kayak diamond. Dipotongnya pakai apa ya? Ya, jadi tadi kan kita sudah belajar ini fasilitas clip dan mask. Aku coba share screen ya, semoga nggak nge-lag. Bismillah. Nah, jadi gambar yang tadi itu diamondnya dipotongnya pakai ini. Kita coba rilis ya. Nah, ini kan diamondnya. Ini gambar diamondnya. Ini diamondnya ini. Karena ada transparannya, maka kita sudah pasti duga ini pakai mask karena ada transparansinya. Jadi tadi ketika kami motong, ketika kami buat, kita pakai fasilitas ini. Kita pakai bezier dulu, kita bikin gambar. Kita bikin gambar pakai si bezier ini, Jadi kita bikin gambar ini ke sini, ke sini, ke sini, ke sini, ke sini, ke sini, ke sini dan ke sini. Lalu kita rapikan. Pakai apa? Pakai notes tadi itu. Ini nggak bentuk perlu netsnya, aku hapus, lalu aku sesuaikan garisnya. Dan seterusnya, sampai terbentuklah bentukan berlian yang kita inginkan seperti ini. Kelihatan nggak ya? Jadi bentuknya seperti ini. Biar kelihatan, nah, seperti ini. Lalu setelah itu, kita sebenarnya di klip kan juga bisa kan, kita klip juga bisa. Tapi kan kita memerlukan gambar diamond yang agak transparan tuh. Maka untuk memasukkan gambar bitmap ke bentuk shape, kita tidak bisa menggunakan Boolean operation tadi. Maka kita menggunakan fasilitas mask. Maka warnanya ini kita hitamin dulu, terus kita beri gradasi, maka bagian yang ingin kita transparankan diarahkan hitam, bagian yang ingin kita tampilkan warnanya putih. Lalu diklik gambar aslinya, di objek, pakai mask, set. Nah, jadi kayak gitu, Kak. Apakah sudah jelas? Apakah ada gambaran? Kenapa lagi? Kenapa ya? Saya tidak beres, teman-teman. Masya Allah. Oke. Kebanyakan judge-nya ya. Assalamualaikum teman-teman.
Maaf ya, nggak tahu ini kenapa zoom-nya. Tadi udah kebayangkan ya untuk bikin itunya, diamond-nya? Aku pakai HP ini, jadi nggak bisa share screen. Halo teman-teman, tes. Aman. Oke, ya, kayak gitu. Ada lagi pertanyaan kan tadi? Tadi kayak ada terakhir dari dari Kak Riza atau siapa ya tadi ya? Ya, terakhir adalah tadi. Mungkin saya baca atau belum? Tadi Gimana? itu pertanyaannya, maaf mau tanya, apakah teknik ini sama seperti double exposure dari Mbak Riza, Kak Riza? Oke. Double exposure ini di apa istilahnya? Di istilah foto, di istilah apa ya itu ya? Saya belum paham istilah double exposure itu gimana. Mohon maaf. Ini sih Mungkin perkenalan. membantu menjawab. Kalau misalkan double exposure, kalau misalkan di editan foto di HP biasanya memang untuk menggabungkan dua gambar seperti yang Husada contohkan tadi, itu tekniknya disebut biasanya kayak misalkan pixlr, terus pixart gitu sih. Oke, terima kasih Mbak. Ya mungkin kayak gitu sih teksnya, cuma apa itu untuk di aplikasi semacam aplikasi edit foto berarti kan itu memang ada fiturnya gitu kan ya, tapi di Inkscape mungkin tidak ada fitur tersebut sehingga kita perlu menggunakan tools yang ada yakni mask dan ini dan itu untuk membuat double exposure. Ya, mungkin kayak gitu. Baik, apakah ada lagi teman-teman? Dan aku tidak dapat waktu lagi. Mohon maaf teman-teman. Baik, kayaknya kalau emang ada pertanyaan di grup aja ya. Insya Allah bisa teman-teman sampaikan pertanyaan di situ. Kita akan coba menjawab untuk yang tugas satu kemarin. Insya Allah akan segera kita kelas. Dan untuk yang tugas yang kedua, yang tadi Oki sampaikan, ini menjiplak, monggo nanti deadline-nya dan itunya akan disampaikan oleh Ainun. Dan untuk tugas yang ketiga berkaitan dengan sekreatif apapun, dengan catatan teman-teman memahami bagaimana lisensi pemakaiannya, bagaimana legalitas dan etis daripada karya yang teman-teman telah gunakan dengan kreasi itu. Baik, demikian apa yang bisa saya sampaikan. Saya mohon maaf atas banyak hal, terutama atas waktunya yang molor, atas koneksi yang nggak bagus, dan atas Zoom yang not responding. Dan kalaupun dari apa yang kami sampaikan ada yang salah, mohon disampaikan koreksinya, karena sebagai catatan besar yang mungkin perlu kami ulang lagi, Usada di sini dan mungkin mewakili Ainun dan Ovi, mungkin tidak mengenyam ya apa itu pendidikan DKV atas jenisnya secara formal, tapi mungkin ini hanya hobi kami dan apa yang dari hasil belajar itu ingin coba kami bagikan, dan semoga dari hal itu bisa memberikan manfaat kepada semuanya. Nah, demikian apa yang dapat kami sampaikan. Berikutnya ada 1-2 hal yang ingin Ainun sampaikan terkait untuk sesi ini. Saya kembalikan ke Ainun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ternyata Ainunnya terlempar, teman-teman. Ya, mungkin Ovi ya. Oke, baik teman-teman.
Oke, baik teman-teman. Untuk ada beberapa informasi yang ingin kami sampaikan. Yang pertama terkait ya yang sudah saya sampaikan tadi untuk yang tugas pertama kan sudah selesai nih teman-teman. Kemudian nanti akan ada feedback dari kami. Kemudian untuk tugas sesi kedua dan sesi ketiga, untuk tugas sesi kedua tadi yang sesi fitur dasar dari Inkscape, insya Allah teman-teman bisa mengumpulkannya mulai dari hari ini sampai esok hari ya, insya Allah seperti itu. Kemudian untuk itu untuk sesi 2 ya, untuk sesi 2 terakhir itu esok hari tentang fitur dasar dan menjiplak poster. Nanti kami share lagi untuk detailnya ya seperti itu menggunakan kit desain yang sudah tersedia di Linktree. Kemudian untuk sesi keempat untuk yang wisada darusan itu teman-teman untuk fitur lanjutannya deadline-nya insya Allah pada hari Selasa atau lusa ya. Pada hari Selasa batas pengumpulan untuk yang sesi keempat tentang fitur lanjutan yang sudah masih ada jelaskan dan sharingkan pada hari insya Allah seperti itu. Dan untuk detailnya juga, insya Allah nanti kami detail tanggalnya dan juga detail mungkin masih ada yang dibingungkan teman-teman. Nanti insya Allah kami share detailnya di grup WhatsApp, jadi standby insya Allah nanti ya. Seperti itu. Kemudian yang terakhir adalah ini teman-teman untuk tugas. Kemudian dari tugas pertama sebenarnya tugas yang sesi kedua, 3, 4 itu teman-teman monggo boleh dan ini tidak wajib teman-teman. Jadi teman-teman kalau misalkan merasa sangat butuh sekali untuk belajar, untuk latihan itu monggo kita ikut bareng-bareng, kita sharingkan bareng-bareng seperti itu ya. Jadi ini juga kembali kepada teman-teman dan juga kami juga sambil belajar seperti itu. Kemudian terakhir ini yang mungkin yang ditunggu-tunggu adalah insya Allah kami ada sedikit amanah nih teman-teman untuk menyampaikan ada semacam reward ini teman-teman. Mungkin kita bilangnya THR ya. enggak. Jadi setelah insya Allah ini ada amanah untuk menyampaikan ada reward bagi teman-teman yang sudah berpartisipasi aktif, kemudian ikut dalam pengumpulan tugas juga seperti itu. Insya Allah di akhir, nanti mungkin detailnya akan lebih kita kencangkan di grup, mungkin hari Selasa ataupun ya setelah itu nanti akan kami umumkan pemenangnya teman-teman ya. Dari juara, bukan juara ya, mungkin dari 3 pemenang ya. Kita umumkan 3 pemenang, 1, 2, dan 3 seperti itu ya. Insya Allah ada reward yang akan kami sampaikan, kami berikan pada teman-teman. Insya Allah ini berupa electronic money teman-teman. Jadi misalkan teman-teman vote atau ya seperti itu. Dan insya Allah ini detailnya akan lebih lanjut lagi di grup seperti itu. Yang pertama tentang tugas, yang kedua tentang reward yang akan ada. Terima kasih. Mungkin Mas Usada ada tambahan seperti itu. Terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Maturno Novi. Nah, insya Allah seperti itu teman-temannya. Mungkin nanti apa istilahnya apresiasinya sederhana, tapi semoga kiranya berkenan. Baik demikian insya Allah rangkaian daripada pelatihan desain graphic design plus dengan Inkscape yang kita selenggarakan sejak hari Jumat yang lalu dengan 4 sesi. Dengan sesi keempat ada A dan B. Semoga kiranya memberikan manfaat buat kita semua. Semoga bisa ada sesuatu hal lah yang didapat dari pertemuan-pertemuan kita yang telah kita laksanakan. Yang paling terpenting, semoga apa yang kita lakukan Allah ridhoi dan Allah nilai sebagai sebuah amal baik, di antaranya kita belajar ilmu yang baru, kita belajar wasilah sesuatu hal untuk menyeru kepada kebaikan seperti yang disampaikan oleh Ustaz Afri, dan kemudian perkumpulan kita kendati pun kita membahas hal-hal yang bukan dari kitab-kitab Turas ulama dan sebagainya, tapi semoga Allah menilainya sebagai kita membahas sebuah ilmu akhirat yang kita tujukan untuk hal-hal yang baik. Baik, demikian akhir daripada sesi ini. Usada mewakili Usada pribadi, mewakili Ovi, dan mewakili Ainun, juga mewakili Ustaz Afri. Mohon maaf pada teman-teman bila dalam pembahasan ini ada hal-hal yang kurang berkenan bagi teman-teman semuanya. Dan bila ada koreksi, jangan sungkan untuk menyampaikan koreksinya, baik melalui Japri, di grup, atau melalui media sosial kami. Selamat teman-teman melanjutkan aktivitas atau melanjutkan peribadatan, terutama menjelang akhir bulan Ramadan yang beberapa hari ini. Salam buat keluarga, semoga sehat selalu. Kita tutup dengan baca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Akhirun, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam.